Jakatingkir menerima wahyu keprabon. Setelah berpamitan kepada Ki Ganjur, Jakatingkir pun meninggalkan ibu kota Demak Bintara. Panjang lebar Ki Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul tersebut, dan Ki Ganjur pun akhirnya dengan berat hati melepaskan Jakatingkir. Jakatingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyi Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang sembari membawa kegagalan dan aib, bukannya pulang membawa kebanggaan bagi ibunya. Jakatingkir memutuskan menuju ke Pengging. Tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Jakatingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Jakatingkir menuju ke Pura Dalem Agung Pengging, pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya Ki Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Jakatingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Jakatingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Jakatingkir untuk tinggal di pura karena menyangka Jakatingkir adalah seorang pertapa pengembara yang tengah menjalankan laku spiritual. Jakatingkir sudah berniat sebelum mendapatkan petunjuk niskala, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa, brata, yoga, dan samadhi dilaksanakannya. Dengan hati pedih, Jakatingkir memohon kemurahan Hyang Widi untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam, Jakatingkir tak lepas-lepas mengucapkan japa dari mulutnya. Jika telah berjapa, Jakatingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Jakatingkir berbaring diam hingga kadang-kadang tertidur. Dengan uang yang dimilikinya, Jakatingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan. Hanya sehari semalam sekali, selepas itu dia berpuasa. Jakatingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu, Jakatingkir tetap teguh menjalankan tapanya. Dan pada malam yang ke-7, Jakatingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Jakatingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sesosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang memendarkan sinar luar biasa lembut dan terang. Antara sadar dan tidak, Jakatingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Ngger karepet putra ningsun, ojo ketelarung-telarung anggenira kasusahan ing pikir. Wis anggir sesuk-esuk ambarengi plethek ing Baskara ing Bangwetan, sira mangkata anjujuga padukuhan banyu biru, suwita marang Ki Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira. Anakku karepet, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini. Pergilah ke Dukuh Banyu Biru, mengabdilah kepada Ki Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu." Jakatingkir menyembah dalam dan bertanya, "Siapakah yang hadir di depan saya ini?" Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, "Weruha anggir, ya ingsun iki Ki Ageng Kepukenanga, ya Ki Ageng Pengging ramanira kang satuhune. Ketahuilah anakku, aku ini adalah Ki Ageng Kepukenanga atau Ki Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya."
Jaka Tingkir kaget serta merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Jaka Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Ki Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata. Dan Jaka Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-ngelus kepalanya. Jaka Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah itu, dan Jaka Tingkir melihat sesosok wanita cantik sembari tersenyum, bersimpuh di dekatnya dan membelai kepalanya. "Kangjeng Ibu," suara Jaka Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab, "Iya anakku, aku ibumu Nyi Ageng Pengging." Tangis Jaka Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciumnya kaki ibunya, terdengar suara Ki Ageng Pengging lembut. "Karebet wis ngger, elinga weling ingsun, jalma utama tansah netepi anggering dharma. Ojo pegat rina lan wengi tansah memuji Hyang Widi. Ing kono bagya mulya bakal sira tampa, karya Basuki putraning Sun Karebet." "Karebet, sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Hyang Widi siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan. Selamat tinggal putraku Karebet." Dan sosok Ki Ageng Pengging beserta Nyi Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Jaka Tingkir. Bersamaan dengan itu, Jaka Tingkir tersadar dari meditasinya. Air mata masih membasahi kelopak matanya. Dan seketika itu juga Jaka Tingkir bersujud syukur kepada Hyang Widi. Semalaman penuh Jaka Tingkir tak dapat memicingkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, tepat ketika matahari menyembul di ufuk timur, Jaka Tingkir berpamitan kepada pemangku pura. Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan Siwa Buddha. Sampai sekarang saya tidak mengetahui pasti di mana letak padepokan Banyu Biru. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Kebanyakan adalah mereka-mereka yang masih tetap teguh memegang ajaran Siwa Buddha. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I, dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyu Biru yang waskita batinya pagi itu memerintahkan para siswa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar menjelang selesai sandia sore atau sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang santri atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Santri tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana.
Di depan Ki Ageng Banyubiru, Jakatingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke Padepokan Banyubiru. Berhari-hari Jakatingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Jakatingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Ki Ageng Banyubiru memerintahkan Jakatingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Jakatingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyubiru. Kini Jakatingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Jakatingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Jakatingkir digembleng dengan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Kecerdasan dan kesungguhan Jakatingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Jakatingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Jakatingkir sudah sedemikian pesatnya. Jakatingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasah tajam berkat Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru bangga melihat perkembangan Jakatingkir. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyubiru pun memerintahkan Jakatingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyubiru, Jakatingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyubiru pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Jakatingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Jakatingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggana pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak. Dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggana, Ki Ageng Banyubiru menyarankan kepada Jakatingkir membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Majapahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggana yang tengah bermukim di pegunungan Prawata. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju pegunungan Prawata, Jakatingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Jakatingkir. Pada hari yang ditentukan, Jakatingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil pun berangkat. Tujuan mereka adalah pegunungan Prawata. Arya Bahureksa.
Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu Biru ke Pegunungan Prawata, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Jaka Tingkir dan Kimas Manca yang memang masih belia, salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain, sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati mendongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya, 4 orang melawan sebegitu banyak manusia. Pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang tak dikenal tersebut. Akhirnya Jaka Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Majapahit, dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untung begitu Jaka Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Banyu Biru itu dijamu di sana. Arya Bahureksa sang pemimpin sangat-sangat bersukacita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dalam babat Tanah Jawa dikisahkan, manakala rakit yang dinaiki Jaka Tingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggiran sungai. Jaka Tingkir dan Kimas Manca menggodanya. Gadis marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri dan hujan seketika turun rintik-rintik. Lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat itu. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan gerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Bahureksa pemimpin para buaya menjamu mereka di Istana Buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Bahureksa, Jaka Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Bahureksa juga menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk menemui Kepu Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jaka Tingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Bahureksa. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Jaka Tingkir, Kimas Manca, Kimas Wila, dan Kimas Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke Pegunungan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dalam babat Tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Jaka Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megat Ruh sebagai berikut. Sikro milir sang gedek sinonggo bajul, kawan doso kang jageni ing ngarso miwah ing pungkur, tanampi ing kanan kering sang gedek lampahnya alon. Segeralah berjalan sang rakit dengan disangga para buaya. 40 buaya pilihan yang menjaga berada di depan dan di belakang. Begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. Megat Ruh adalah tembang yang menyiratkan situasi genting.
Mekat berarti pekat, ruh berarti nyawa atau atma. Mekat ruh berarti situasi yang mampu memisahkan ruh dan jasad. Perjalanan Jaka Tingkir ke Pegunungan Prawata dituangkan dalam tembang Mekat Ruh, menyiratkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju situasi genting yang bisa memisahkan ruh dan jasad. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Jaka Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Jaka Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Wahyu Kepra pun berpindah. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Padukuhan Butuh, di mana Ki Ageng Butuh adalah pemimpin padukuhan dengan pangkat bekel. Ingatkah Anda dengan Ki Ageng Butuh? Ki Ageng Butuh adalah sahabat karib Ki Ageng Pengging. Beliau bersama Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Tingkir sempat berguru kepada Syekh Lemah Abang. Malam itu Ki Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Butuh. Ki Ageng Butuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu keprabon, yaitu wahyu seorang raja. Berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintara. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Butuh menghambur menuju gedokan kandang kuda dan menyambar seekor kuda. Di tengah malam buta, Ki Ageng Butuh memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir pedukuhan, jauh ke pinggir sungai. Ki Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut, dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti nyalang manakala beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya tiba-tiba. Ki Ageng memicingkan matanya melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya siapakah beliau. Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut, dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya, siapakah mereka? Para penghadang Ki Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Jaka Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Jaka Tingkir disebut-sebut, Ki Ageng Butuh terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Jaka Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu keprabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Butuh ke tempat di mana Jaka Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Butuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur nampak seberkas cahaya tengah mengambang berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng Butuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebet, putra sahabatnya Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging.
dan Jaka Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Jaka Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempatnya tidur ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Bersambung.